Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di videoku kali ini aku ingin kembali membahas tentang beberapa hal dari pemain-pemain diaspora kita yang saat ini berkarir di liga luar Indonesia, lebih tepatnya di Liga Eropa. Nah, aku ingin membahas tentang Emiliano Jonathans dan juga tentang Pascal Struijk, salah satu pemain diaspora kita yang bermain di Liga Premier League, tapi saat ini tuh masih belum membela timnas Indonesia. Nah, banyak dari kalian juga yang selalu ingin ya guys, request ke aku ya tentang kabarnya ke Pascal Struijk itu seperti apa dan apakah ada kesempatan untuk dia bisa join bersama timnas Indonesia. Jadi ya itulah sedikit update yang aku ingin sampaikan. Tapi sebelum aku mulai dengan videonya, jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Selain itu juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian nggak tertinggal dengan video update terbaru tentang pemain diaspora, timnas, ataupun podcast Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja, let's go back to the topic. Nah guys, yang pertama tentang Emiliano Jonathans. Karena dia itu mendapatkan klub yang baru untuk putaran kedua musim 2025-2026. Saat ini Emiliano Jonathans itu baru saja sign untuk klub Eredivisie juga, jadi bukan di klub Liga 2-nya. Jadi dia tetap stay di Eredivisie, tapi ini klub yang saat ini itu berusaha keluar dari zona degradasi. Ini klub Rotterdam dan namanya adalah Excelsior Rotterdam. Nah, Emiliano Jonathans itu pindah ke Excelsior dari FC Utrecht karena ya seperti kita tahu Emiliano itu di tim seniornya FC Utrecht itu jarang sekali mendapatkan menit bermain. Jadi ya itu sangat kurang tentunya untuk perkembangan Emiliano Jonathans. Ya kita tahu kualitas Emiliano itu seperti apa. Ya di Vitesse dia bisa memperlihatkan kualitasnya 100%. Karena apa? Karena dia dikasih kepercayaan dan dikasih menit bermain yang banyak. Jadi ini step yang menurutku juga sangat bagus untuk Emiliano. Dia berani keluar dari zona yang sebelumnya dia alami, yaitu jarang mendapatkan menit bermain, dan dia berani untuk mencari tim di mana mereka itu percaya sama Emiliano Jonathans dan berani untuk mengasih menit main buat Emiliano Jonathans. Nah ya, klub ini adalah Excelsior Rotterdam. Nah, Excelsior Rotterdam ini sudah berbicara satu sama lain dengan Emiliano itu beberapa bulan sebelum transfer periode putaran kedua, yaitu winter break. Nah, direktur teknik dari Excelsior Rotterdam, Niels van Duinen namanya, dan dia telah mengatakan kalau dia itu sudah ya sangat lega, sudah bisa mendapatkan Emiliano Jonathans dan membawanya ke Excelsior Rotterdam. Nah, menurutnya Jonathans akan sangat cocok dengan gaya permainan Excelsior dan bisa menciptakan sesuatu di lapangan. Nah, selain itu Niels, direktur tekniknya dari Excelsior, sudah mulai ngobrol dan berbicara bersama Emiliano Jonathans itu sebelum Natal, jadi sebelum tahun baru kemarin, dan menurut dia Emiliano itu pemain yang sangat cocok di timnya Excelsior. Nah, ini hal yang bagus karena klubnya Excelsior itu sangat menginginkan Emiliano dan mereka percaya bahwa Emiliano ini bisa menjadi kontribusi yang sangat bagus. Nah, kalau kita lihat saat ini Excelsior itu berada di peringkat 14 di Eredivisie. Nah, di bawahnya itu ada FC Volendam, Telstar, NAC Breda, dan juga Heracles. Nomor 17 dan 18 NAC dan Heracles. NAC dan Heracles ini berada di zona degradasi, guys. Nah, Excelsior di klasemen 14 dengan poin 20. Dan di bawahnya itu ada Volendam dengan poin 17, Telstar 16. Dan ini masih sangat dekat ya guys poinnya. Jadi mereka itu membutuhkan lebih banyak 3 poin untuk ya benar-benar aman dari zona degradasi. Jadi ya menurutku ini adalah klub yang cocok untuk Emiliano memperlihatkan kualitasnya kembali, memperlihatkan skillnya tentunya. Dengan menit bermain yang cukup, aku berharap Excelsior bisa menjadikan Emiliano pemain starting tentunya. Dan Emiliano ke Excelsior itu tentunya dengan status pinjaman ya guys, bukan status transfer. Karena Emiliano itu masih mempunyai kontrak dengan FC Utrecht tentunya. Jadi Excelsior itu mendatangkan Emiliano Jonathans dengan status loan, jadi pinjaman. Oke, nah selain itu juga aku ingin membahas tentang salah satu pemain diaspora kita, yaitu Pascal Struijk, yang tentunya masih dibicarakan di Indonesia dan di supporter timnas tentunya, karena dia mempunyai kesempatan, mempunyai peluang juga untuk bisa membela timnas Indonesia. Dia mempunyai darah Indonesia dari ibunya tentunya, dari keluarganya ibunya. Dan saat ini Pascal Struijk itu mempunyai darah Indonesia, Belgia, dan juga darah Belanda. Dengan pelatih baru kita, John Hertman, kita tentunya berharap kalau lebih banyak pemain
berkelas diaspora yang bisa bermain di timnas Indonesia. Dan John Hartman mempunyai pengalaman juga di Liga Inggris. Dia juga asalnya dari Inggris. Nah, Pascal Struijk ini bermain di Premier League saat ini. Ya, kita semuanya berharap semoga John Hartman itu bisa membujuk Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia. Tapi ya, Pascal Struijk sendiri ini aku mendapatkan kabar dari ESPN NL, jadi ESPN Belanda, dan dia menceritakan tentang Indonesia. Ini yang dikatakan oleh Pascal Struijk, menurut saya sangat menyenangkan melihat bagaimana para penggemar Indonesia dan betapa mereka ingin saya bermain di sana, itu di Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya negara sepak bola ini, dan semua penggemar yang berkomentar di Instagram saya juga sangat lucu. Tapi saat ini Pascal Struijk itu nggak menganggap bermain untuk negara ibunya Indonesia sebagai pilihan yang serius, guys. Nah, dia bilang itu bukan sesuatu yang saya fokuskan saat ini. Saya ingin mengakhiri musim dengan baik bersama Leeds United. Kami ingin mempertahankan posisi kami di Liga Premier League dan finish setinggi mungkin. Dan selain itu untuk timnas, yaitu timnas nasional Belanda, semoga itu terjadi suatu saat nanti. Nah, dari jawaban ini kita bisa tahu ya guys, kalau timnas Indonesia itu bukan hal yang Pascal Struijk fokuskan saat ini. Saat ini prioritasnya adalah klubnya di Premier League, yaitu Leeds United. Dia ingin mengakhiri musim dengan baik dan finish setinggi mungkin. Dan untuk timnas negara, di mana dia bisa membela timnas Belgia, timnas Indonesia, timnas Belanda, saat ini tuh dia lebih fokus untuk timnas Belanda. Dia bilang kalau ya semoga bisa terjadi suatu saat nanti membela timnas Belanda. Dan dari kabar yang aku juga dapatkan itu, Pascal Struijk sudah pernah menolak panggilan timnas Belgia, guys. Jadi ya, dia memang sangat ingin membela timnas Belanda, guys. Tapi ya, kita nggak tahu untuk kedepannya nanti seperti apa. Kita mempunyai pelatih yang baru dan kabarnya juga dia sangat-sangat pintar untuk membujuk pemain membela timnas negara di mana dia melatih. Seperti di timnas Kanada, dia dulu membujuk salah satu pemain timnas Portugal untuk bermain membela timnas Kanada, dan akhirnya itu juga berhasil. Jadi ya, tidak ada yang tidak mungkin tentunya untuk Pascal Struijk membela timnas Indonesia. Ya, kita doakan yang terbaik tentunya buat Pascal. Semoga seasonnya dia bersama Leeds bisa berakhir dengan bagus dan mereka bisa tetap di Premier League. Dia pemain yang sangat berkualitas. Kita tentunya butuh pemain-pemain seperti Pascal Struijk di timnas Indonesia. Jadi ya, kita doakan yang terbaik saja buat Pascal Struijk dan untuk masa depannya di timnas Indonesia. Nah guys, itulah sedikit update yang aku ingin sampaikan di video kali ini. Update tentang Emiliano Jonatas dengan klub barunya dan juga Pascal Struijk yang cerita tentang timnas Indonesia, tentang supporter Indonesia. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.